Percaya nggak sih kalau ternyata media sosial itu berpengaruh banget ke kesehatan mental remaja loh? Kok bisa ya? Penasaran kan? Makanya simak video ini lebih lanjut yuk. Jangan di skip ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik atau lagi pusing karena banyak tugas nih? Semoga tetap sehat, tetap semangat, dan semoga tetap bahagia ya. Dan harus bahagia sebelum ditampar realita. Oke, kenalin, nama aku Ratih Pambayan Jati. Aku mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Terbuka Purwokerto. Di video kali ini, aku mau membahas tentang hal yang setiap hari akrab sekali dengan kita, yaitu media sosial. Dan kira-kira apa sih pengaruhnya ke kesehatan mental, terutama ke kesehatan mental remaja? Tentu kita sudah tidak asing lagi kan dengan yang namanya media sosial. Bahkan nih ya, setiap hari baru melek aja, baru bangun tidur, kita udah langsung buka HP, udah langsung buka media sosial. Ya kan? Pasti semua mengalami deh. Media sosial itu ibaratnya kayak dua sisi mata uang. Nih, kayak gini nih. Di satu sisi, dia itu bantu kita banget buat belajar, buat dapetin informasi dengan cepet, terhubung sama temen, sama keluarga, atau buat sekedar hiburan. Bahkan dengan media sosial kita seringkali mendapatkan hal-hal yang inspiratif kan. Misalnya nih, ada yang jadi semangat banget belajar gara-gara udah nonton konten motivasi untuk semangat belajar di TikTok ataupun di YouTube. Kayak yang lagi ramai 2 tahun belakangan ini, ada program yang namanya COC atau Clash of Champion yang diadain sama platform belajar digital Ruang Guru dan ditayangin di official YouTube-nya Ruang Guru. Jujur aja setelah nonton itu perasaanku tuh jadi semangat banget, bahkan semangat belajar jadi membara karena termotivasi untuk menjadi pintar dan bisa sekeren sehebat mereka para mahasiswa yang pinternya tuh kayak di luar nalar gitu loh. Jadi ini tuh impactnya luar biasa banget kan, walaupun cuma sekedar nonton tapi kita tuh jadi punya motivasi untuk belajar. Dan ini tuh salah satu contoh dampak positif dari media sosial. Bisa memotivasi kita, bahkan bisa membuat kita jadi rajin belajar. Kalau ada dampak positifnya, apakah ada dampak negatifnya? Tentu ada dong, semua hal di dunia ini pasti ada dampak positif, begitu juga dampak negatifnya. Sama halnya kayak media sosial ini. Kalau kita nggak bijak pakainya, kita sembarangan pakainya, tentu aja ini bisa memicu dampak negatif berupa gangguan kesehatan mental, bahkan bisa sampai depresi loh. Serem banget kan? Menurut penelitian dari National Institute of Health pada tahun 2023, remaja yang sering main media sosial cenderung lebih mudah untuk merasa cemas, stres, bahkan depresi loh. Kenapa bisa begitu? Karena tanpa sadar kita itu sering membandingkan diri kita dengan orang lain. Misalnya aja nih ya, ada temen posting jalan-jalan, pas kita lihat itu, kita itu kayak pengen, nggak iri sih, tapi pengen, gitu kan. Terus, kalau ada temen yang dapat nilai bagus, bukannya termotivasi, kitanya malah minder. Gimana dong? Padahal nih ya, apa yang kita lihat di media sosial itu belum tentu semuanya nyata kan. Selain itu, menurut penelitian dari Universitas Airlangga pada tahun 2024, terlalu lama menatap layar dan menerima banyak informasi bisa bikin otak kita capek loh. Asli, aku pun baru nyadarin itu pas baca ini. Ternyata selama ini aku juga ngerasain hal yang sama. Belum lagi nih ya, kalau misalnya kita terlalu banyak baca komentar negatif atau berita yang negatif, itu bisa bikin mental kita tambah down. Contohnya aja nih, pas mood kita lagi berantakan, terus kita buka medsos, niatnya untuk apa? Untuk hiburan pastikan.
Tapi yang muncul bukannya hiburan yang kita harapkan kayak video lucu atau apa gitu ya, yang buat kita ketawa, tapi berita-berita yang justru bikin kita makin resah, makin emosi gitu loh. Kayak perceraian artis yang belakangan ini lagi rame banget, gak tahu kenapa. Terus belum lagi kemarin juga sempet ramai banget berita korupsi yang jumlahnya tuh banyak banget sampai triliunan bahkan. Terus ada lagi berita pembulian, perundungan, perampokan dan lain sebagainya. Yang pas kita lihat itu tuh udahlah mental lagi bad mood ya, bad mood banget. Lihat medsos malah tambah bad mood nih. Bukannya terhibur, kitanya malah jadi tambah capek kan. Udahlah gamut, lihat medsos malah tambah emosi. Kan puyeng ya. Aduh, kadang bingung nih. Tapi tenang aja, walaupun begitu bukan berarti kita tuh harus cut off atau hapus semua media sosial kita kok. Nanti kalau kayak gitu, kita malah dibilang katanya gengsi. Tapi kok gaptek, kan gak lucu ya. Makanya yang paling penting itu sebenarnya adalah cara kita dalam menggunakannya. Harus bisa mengontrol dan disiplin sama diri sendiri. Ngomong-ngomong soal cara, aku punya beberapa tips sederhana nih yang bisa kita semua terapkan secara pelan-pelan aja. Gak usah buru-buru karena yang namanya perubahan itu tidak ada yang instan kan. Nah, caranya adalah pertama, batasi waktu. Ini tuh penting banget. Kita gak harus online tiap jam, tiap detik, tiap menit. Kita bisa mulai buat jadwal mandiri, jadwal harian misalnya nih. Dalam sehari kita scroll medsos berapa jam, misal 1-2 jam dalam sehari, itu udah lebih dari cukup kok. Kedua, pilih konten-konten yang positif. Contohnya adalah ikuti akun-akun yang bisa bikin kita semangat, bikin kita jadi termotivasi, bukan yang bikin kita jadi minder. Misalnya nih, kita bisa ikuti akun influencer yang terkenal suka matematika kayak Jerome Pauline. Itu kan di akunnya berisi tentang konten-konten pendidikan, matematika, itu kan bisa memicu semangat belajar kita. Kemudian ada selebriti yang terkenal menginspirasi kayak Maudy Ayunda. Terus ada lagi peserta COC tadi, ada Safira, Shakira, Axel, Maxwell, dan lain sebagainya. Itu adalah contoh-contoh akun yang bisa bikin kita jadi semangat, jadi termotivasi, baik itu belajar, upgrade diri, dan ngembangin potensi diri kita. Ketiga, yaitu istirahat digital. Apa sih maksudnya? Maksudnya adalah kita bisa istirahat dulu sejenak. Kalau misalkan kita lagi ngerasa capek, kita bisa istirahat sejenak dari dunia digital, dari dunia maya. Tinggalin HP sebentar dan coba deh nikmati waktu sejenak di dunia nyata. Misalnya tarik napas perlahan, lihat pemandangan, ngobrol sama temen, ngobrol sama orang tua, jalan-jalan, atau bahkan sekedar kayak dengerin musik. Itu walaupun sederhana, sangat amat membantu sekali. Percaya deh. Nah, itu dia beberapa tips sederhana dari aku. Dan aku cuma mau bilang bahwa media sosial itu sebenarnya nggak jahat kok. Karena dia itu cuma alat yang bisa jadi teman baik kalau kita bijak. Tapi sebaliknya, dia bisa jadi musuh diam-diam kalau kita nggak hati-hati. Yuk mulai sekarang kita gunain media sosial buat hal-hal yang positif. Buat belajar, buat berbagi semangat, dan buat nyebarin kebaikan. Ingat, kesehatan mental itu penting banget. Makanya kalau kita udah ngerasa capek, sedih, atau bahkan tertekan, gak apa-apa banget kok kalau kita istirahat sebentar dari dunia online atau dunia maya. Nikmati alam sekitar, lihat pemandangan, dan temukan kebahagiaan di dunia nyata. Karena sejatinya dunia nyata itu masih jauh lebih luas dan jauh lebih indah dibandingkan dengan dunia maya.
Terakhir, bijaklah dalam menggunakan media sosial. Jadikan medsos sebagai bagian dari kehidupan, tapi bukan sebagai penguasa hidup kita. Kendali penuh atas pengaruh media sosial berada di tangan kita sendiri. Kuatkan prinsip dan jangan lupa pasang filter agar kita tidak mudah goyah karena pengaruh dunia maya. Ayo kita buktikan bahwa kita bisa jadi Gen Z yang sehat, bijak, cerdas di era digital. Sekian penjelasan dari aku mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental remaja. Kalau ada pertanyaan dari teman-teman, boleh banget langsung kirim pertanyaannya ke kolom komentar ya. Nanti kita bakal sharing-sharing, bakal ngobrol santai bareng di sana. Oke, semoga video kali ini bermanfaat dan dapat diambil pelajarannya meskipun hanya sedikit. Untuk penutup, aku ada sedikit pantun nih. Pergi ke pasar bersama si Anton, pulangnya jangan lupa membeli mangga. Terima kasih buat yang sudah menonton. Maaf kalau ada salah kata. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.